Saat ini kita hidup di era di mana segala sesuatunya menjadi tidak pasti. Sesuatu yang mungkin kita kerjakan dan berhasil di hari kemarin bisa jadi belum tentu berhasil kalau kita ulang kita kerjakan lagi di hari ini. Sesuatu yang mungkin berhasil ketika kita kerjakan hari ini belum tentu berhasil lagi kita kerjakan lagi di hari esok. Itu kenapa sekarang organisasi menghadapi ketidakpastian yang sedemikian besarnya. Lantas bagaimana caranya organisasi untuk bisa bertahan di tengah berbagai ketidakpastian tersebut? Salah satu ujung tombak perubahan dari sebuah organisasi adalah di leadernya. Maka banyak orang yang bilang bahwa menjadi leader saat ini itu nggak bisa sok tahu. Kalau kita membuat perubahan di organisasi, seorang leader itu harus membuka pikirannya, membuka wawasannya terhadap hal-hal baru terjadi di sekitarnya. Suatu pandangan yang menurut saya ada benernya, ada salahnya. Memang benar, seorang leader itu perlu membuka wawasan dan pandangannya terhadap lingkungan sekitarnya. Tapi ketika kemudian ada larangan bahwa leader tidak boleh untuk sok tahu, kayaknya saya nggak sepakat. Kenapa? Ya karena ketika kita menjadi seorang leader itu bukan hanya tentang pendapat pribadi leader tersebut, tapi merupakan pendapat yang harapannya bisa menginfluence timnya. Kalau leader nggak sok tahu, maka bisa jadi kalau dalam bayangan saya adalah leadernya jadinya nggak pede untuk ambil keputusan. Akhirnya leadernya takut, saya mau ngambil keputusan apa ya? Saya mau ngambil ini takut salah, mau ngambil itu takut salah, mau ngambil depan saya takut salah. Kenapa? Karena leadernya nggak tahu juga di depan akan seperti apa. Dan dia menunjukkan itu kepada timnya. Maka ketika kita menjadi leader, ada kalanya sok tahu itu penting. Karena sok tahu itu membuat kita sebagai leader memiliki level confidence yang cukup untuk kita mengambil sebuah kebijakan, keputusan, atau apapun hal-hal yang perlu kita ambil langkahnya di depan kita. Kalau kita terlalu nggak sok tahu ini kita hilangkan, ya akhirnya kita yang terlihat adalah kita nggak pede, yang akhirnya membuat tim kita nggak respect. Maka menjadi leader, yuk jadi leader yang sok tahu. Loh, tapi kan leader yang sok tahu ini nggak nyaman juga bagi timnya. Mana ada tim yang nyaman kalau leadernya itu sok tahu. Wah ini leader sok tahu nih, padahal apa yang dia lakukan belum tentu benar. Udah nyuruh-nyuruh orang aja ke sana. Nah, sok tahu itu berbicara tentang keyakinan dalam diri seorang leader bahwa dia tahu di depan akan terjadi apa. Karena dia tahu di depan akan terjadi apa, maka dia punya kepercayaan diri dan dia menyampaikan kepercayaan diri itu kepada timnya. Nah, di sini tugas leader tugas leader itu menjadi terselesaikan, yaitu leader harus bisa melihat ke depan dan mentransfer visi itu kepada timnya. Maka sok tahu itu bisa jadi merupakan perwujudan dari visi yang disampaikan kepada timnya. Lantas bagaimana caranya biar visi yang disampaikan itu nggak terkesan sok tahu? Bekali kemampuan leader dengan skill untuk terus belajar dan bertumbuh. Karena salah satu skill yang menjadi penting di abad saat ini ketika terjadi perubahan sedemikian pesat ya gitu ya, adalah skill learning. Bagaimana leader itu bisa unlearning. Dia bisa menghilangkan ilmu-ilmunya yang bisa kadaluarsa dan dia mengabsorb, dia kemudian menyedot ilmu-ilmu baru yang itu mendukung dia dalam mengambil kebijakan terutama ketika dia mengarahkan timnya. Maka dalam menjadi seorang leader, yuk jadi leader yang sok tahu, tapi leader yang sok tahu ini tetap sok tahu tapi ada dasarnya. Artinya dasarnya dari mana? Dari knowledge yang kita dapatkan, dari pengetahuan, dari skill yang kita dapatkan, dari diskusi, dari literatur, dari hasil riset yang ada di sekitar kita, yang akhirnya membuat diri kita kaya akan tools yang bisa membantu untuk mengambil kebijakan ke depan sehingga organisasi terus bertumbuh. Jadi jangan takut untuk menjadi leader yang sok tahu, tapi pastikan sok tahu kita tadi itu nggak sekedar sok tahu yang kosong, tapi sok tahu yang berisi. Sehingga namanya bukan sok tahu, tapi benar-benar tahu. Mungkin itu yang bisa saya sharekan di leadership kali ini. Moga-moga bermanfaat bagi para leader dan sampai ketemu di video selanjutnya.